Setelah 1000 hari lebih atau 2 tahun lamanya saya tidak upload video, kali ini saya akan upload video bukan lagi tentang alur cerita, tetapi tentang pembahasan Pokemon, teori kelam, asal-usul dan lain sebagainya. Terima kasih untuk teman-teman yang tidak menunggu konten saya ataupun yang menunggu. Yuyu, selamat datang kembali di sini, di mari neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membahas teori kelam asal-usul Mewtwo. Bayangkan seekor Pokemon yang tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Namun ketika ia membuka mata untuk pertama kalinya, yang ia lihat bukan dunia, melainkan laboratorium dingin penuh eksperimen. Inilah kisah dari Mewtwo, Pokemon yang disebut sebagai yang terkuat, tapi juga yang paling menderita. Semuanya berawal dari satu Pokemon legendaris, Mew. Dikatakan DNA-nya mengandung seluruh gen Pokemon yang pernah ada. Dan disinilah keserakahan manusia dimulai. Sebuah organisasi misterius melihat Mew bukan sebagai makhluk hidup, tapi sebagai alat untuk menciptakan kekuatan tertinggi. Mereka mengambil DNA Mew dan memulai eksperimen yang melanggar batas kehidupan itu sendiri. Para ilmuwan mencoba menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan sekedar Pokemon, tapi senjata hidup. Mereka menggabungkan, memodifikasi, memaksakan evolusi, hingga akhirnya lahirlah sebuah entitas baru. Bukan Mew, tapi sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan mereka menamainya Mewtwo. Namun ada satu hal yang mereka abaikan. Mewtwo punya kesadaran. Di dalam tabung eksperimen, Mewtwo mulai berpikir, siapa aku? Kenapa aku ada? Ia bisa merasakan kesepian, kebingungan, bahkan penderitaan. Beberapa versi cerita bahkan mengatakan Mewtwo pernah memiliki teman yang juga merupakan hasil eksperimen. Namun satu persatu mereka menghilang, gagal, dan mati. Dan saat itu Mewtwo menyadari sesuatu yang mengerikan, bahwa dirinya hanyalah eksperimen berikutnya yang menunggu giliran. Ketika kesadaran berubah menjadi kemarahan, tidak ada lagi yang bisa menahannya. Mewtwo mulai memahami kekuatannya, telekinesis, kekuatan psikis, kendali pikiran, dan dalam satu momen ia menghancurkan laboratorium itu. Para ilmuwan tidak pernah menyadari bahwa mereka tidak menciptakan senjata, mereka menciptakan makhluk yang membenci penciptanya sendiri. Setelah bebas, Mewtwo tidak melihat dunia sebagai tempat yang indah, tapi sebagai tempat yang penuh kebohongan. Manusia yang seharusnya melindungi justru menciptakan penderitaan. Dan dari situlah muncul satu pertanyaan besar. Jika aku diciptakan oleh manusia, apakah aku harus tunduk pada mereka? Jawabannya, tidak. Mewtwo memilih jalannya sendiri, bahkan jika itu berarti menghancurkan dunia yang menciptakannya. Dalam perjalanannya, Mewtwo bertemu dengan manusia yang berbeda, seperti Ash, yang tidak melihat Pokemon sebagai alat, melainkan sebagai teman. Dan untuk pertama kalinya, Mewtwo mulai meragukan kebenciannya sendiri.
Apakah semua manusia sama? Ataukah ia hanya melihat sisi terburuknya saja? Pada akhirnya, kisah Mewtwo bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang identitas. Apakah kita ditentukan oleh asal kita, atau oleh pilihan kita? Mewtwo yang lahir dari eksperimen perlahan mulai memahami bahwa ia tidak harus menjadi monster yang diinginkan oleh penciptanya. Mungkin yang paling menyeramkan dari kisah ini bukanlah kekuatan Mewtwo, tapi kenyataan bahwa monster itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dan pertanyaannya sekarang, jika kita berada di posisi yang sama, apakah kita akan menjadi lebih baik? Atau justru menciptakan Mewtwo berikutnya?